Baik, hari ini kita akan membahas peluang variabel acak berdistribusi normal. Yang pertama, variabel acak berdistribusi normal. Perhatikan grafik yang berdistribusi normal yang bentuknya menyerupai lonceng. Pada suatu data, frekuensi tertinggi biasanya berada di sekitar rata-rata atau mu. Semakin jauh dari rata-rata, ya, maka semakin kecil frekuensinya atau semakin rendah frekuensinya. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya dalam harian matematika. Nah, biasanya anak-anak itu yang nilainya mendekati rata-rata, misalnya 75, itu dia banyak. Sedangkan anak yang mendapatkan nilai yang anjlok, yang misalnya anjlok itu sebelah kiri ini, ataukah misalnya rata-ratanya dapat nilai 10, itu kan nggak terlalu banyak kan, artinya frekuensinya atau banyaknya itu sedikit. Begitu pula dengan anak yang mendapatkan nilai rata-rata 99, kan jam jumlahnya kan tidak banyak. Lanjut, variabel acak X berdistribusi normal dilambangkan dengan X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpanan baku tau. Lanjut, X berdistribusi normal mu, tau adalah Fx sama dengan P dalam kurung X sama dengan X sama dengan 1 per tau dikali akar 2pi dikali E pangkat negatif 1/2 dikali X dikurang mu per tau pangkat 2 untuk X berada di antara negatif tak hingga sampai tak hingga. Lanjut, nah, peluang variabel acak X berdistribusi normal mu, tau pada interval X antara A dan B sama dengan integral A sampai B 1 per tau dikali akar 2pi dikali E pangkat negatif 1/2 dikali X dikurang mu per tau pangkat 2 dx. Lanjut, nah, di sini ada istilah variabel acak berdistribusi normal baku. Nah, ini seperti ini. Set berdistribusi normal baku 0,1. Artinya apa ini? Mu-nya 0 dan tau-nya 1. Jika mu sama dengan 0 dan tau sama dengan 1, maka distribusi dikatakan sebagai distribusi normal baku atau normal standar. Selanjutnya, variabel X diganti set dengan hubungan set sama dengan X dikurang mu per tau. Nah, fungsi distribusi peluang variabel acak set berdistribusi normal baku 0,1 didefinisikan sebagai berikut. Ya, F set sama dengan P, set sama dengan set besar ya, set kecil sama dengan 1 per akar 2pi dikali E pangkat negatif 1/2 set pangkat 2 untuk set antara negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, sebenarnya fungsi distribusi peluang variabel acak normal baku ini diturunkan dari distribusi normal tadi. Paham? Nah, lanjut. Peluang variabel acak set berdistribusi normal baku 0,1 adalah luas daerah di bawah kurva normal baku. Kemudian karakter kurva normal. 1. Total luas area di bawah kurva adalah 1. Ini kurvanya seperti lonceng ini. Kemudian luasannya itu, daerahnya ini yang seaksil, itulah namanya peluangnya. Jadi peluangnya ini adalah hasilnya 1. Ingat, peluang maksimum itu 1. Yang kedua, kurva simetris terhadap garis set sama dengan 0. Nah, ini setnya artinya simetris, bentuknya sama dengan ini sama. Ketiga, luas area di sebelah kiri dan kanan garis set sama dengan 0 adalah sama, masing-masing 0,5. Dan di sini 0 ke kanan ini, daerahnya ini 0,5, peluangnya 0,5. Begitu pula daerahnya set ke kiri itu juga 0,5. Kalau dijumlahkan kan sama dengan 1. Lanjut, peluang variabel acak set berdistribusi normal baku 0,1 pada interval set
antara A dan B adalah, kalau ada misalnya mau dicari peluangnya A sampai B, maka integral A sampai B 1 per akar 2 pi dikali E pangkat negatif super 2 sek pangkat 2 D sek. Ini sudah level tingkat tinggi mencari integral ini. Olehnya itu, untuk mencari nilai peluang variabel acak sek berdistribusi normal baku 5,1 tidak perlu dikerjakan menggunakan integral, ya, melainkan dapat menggunakan tabel set. Tabel set yang saya gunakan adalah 0 sampai set. Contoh, tentukan nilai dari, ya, contoh 1, peluang P, ya, atau saya baca P, set kurang dari atau sama dengan negatif 0,22. Nah, saya gambar buat rupa normal, ya, saya buat pas langsung membagi 2, 0, membagi 2 daerah di sebelah kanan dan kiri, berarti 0,5, 0,5. Nah, berarti kalau negatif berarti di sebelah kirinya 0, ya, negatif 0,22. Karena tandanya kurang, maka yang dikasih di sebelah kirinya. Garisnya ini kan garisnya negatif 0,22. Tandanya kurang, berarti yang diaksir ini dari yang membatasi ini diaksir ke kiri. Maka ini yang mencari yang diaksir berapa peluangnya. Nah, dengan menggunakan tabel set 0 sampai set, maka ini gampang dihitung, tidak perlu pakai integral. P set kurang dari sama dengan negatif 0,22 sama dengan P set lebih dari atau sama dengan 0,22. Nah, kenapa di sini saya rubah dari negatif 0,22 menjadi 0,22? Kenapa? Karena tabel saya yang saya miliki adalah yang positif. Negatif di sini tabel ada. Ya, makanya nanti penggunaan tabel tergantung tabel apa yang kamu gunakan. Dan kita sepakati pakai tabel 0 sampai set. Ya, oke. Nah, di sini kan tadi kurva normal ini kan simetris. Artinya kalau luasannya negatif 0,22 tidak lain sama besar juga. Kalau saya gambar di sini 0,22 positifnya. Berarti yang ini dengan ini sama besar. Dengan mengambil tanda lebih besar. Dari tanda kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Kenapa? Karena saya menggambar 0,22 itu di sebelah kanannya. Karena supaya ini simetris dengan ini. Betul nggak? Atau supaya ini yang diaksir luasannya sama dengan ini. Jadi sebenarnya ini dengan ini sama luasannya, hanya gambarnya berbeda. Nah, kalau begitu berarti yang saya mau cari adalah setnya lebih dari atau sama dengan 0,22. Sekali lagi, set kurang dari atau sama dengan negatif 0,22 sama saja set lebih dari 0,22. Itu simetris. Sama dengan, nah sekarang ini kan yang mau saya cari adalah ini yang diaksir, di mana tadi sudah diketahui bahwa 0 dari 0 ini ke kanan nilainya 0,5. Ya, berarti 0,5 dikurangi yang tidak diaksir. Nah, sekarang kita lihat, berarti 0,5 dikurangi dari 0 sampai 0,022 itu sudah ada di tabel nilainya. Karena saya pakai tabel 0 sampai set. Coba lihat tabelnya. Langsung lihat 0,2, lihat ke bawah, ke samping cari 0,02. Di mana ketemu 0,0871. Nah, hasilnya sudah bisa dihitung ketika dengan 0,4129. Paham? Oke. Nomor 2, cari peluangnya. B set lebih dari atau sama dengan 0,75. Kita gambarkan rupanya langsung 0, berarti membagi 2, 0,5, 0,5. 0,75 ternyata 0,75 anggaplah berada di setelah 0, ya. Misalnya ini 0,75, ini garisnya. Karena tandanya lebih dari, berarti 0,75 diaksir ke kanan. Berarti daerah yang diaksir ini. Oke? Nah, sehingga dapatlah dihitung P set lebih dari atau sama dengan 0,75, berarti luas separuhnya, berarti 0,5. Oke? Dikurangi yang tidak diaksir. Tidak diaksir itu adalah bisa melihat tabel set 0 sampai 0,75. Lihat, berarti ini 0,7. Lihat di bawah, mulai samping lihat 0,05. Berapa? 0,2. Iya.
0,2734, sehingga dapatlah 0,2266. Baik, lanjut soal ketiga. Z kurang dari atau sama dengan 0,75. Jadi kita mencari peluangnya ini. Yang pertama kita sketsa dulu ya. Kita buat kurva normalnya. Nah, seperti ini gambarnya ya. 0 berarti 0,75, berarti kita letakkan di setelah 0,75 berarti ini. Berarti yang diaksir itu adalah dari 0,75 ke kiri. Ini semua. Nah, berarti dengan menggunakan tabel set 0 sampai dengan set, maka dapat diperoleh. Nah, ini kan 0, ini kan daerah 0 ini sendiri sudah 0,5. Ditambah berarti dari 0 sampai 0,75, setnya 0,75, bisa langsung lihat tabel 0 sampai dengan set. Nilainya itu 0,2734. Dijumlahkan hasilnya sama dengan 0,7734. Contoh 4. Peluang set lebih dari atau sama dengan 0,84. Jadi gambarnya seperti ini ya. 0 kemudian 0,84 diletakkan di setelah 0, kemudian diarsir 0,84 ke kanan karena lebih dari. Nah, kemudian kita hitung peluangnya dengan menggunakan tabel set. 0,5 dikurangi tidak diarsir, itulah yang diarsir. Berarti 0,5 dikurang. Yang tidak diarsir ini 0 sampai dengan 0,84, bisa lihat tabel 0 sampai set diperoleh 0,2995 sama dengan 0,2005. Ya, nomor 5, peluang set kurang dari negatif 2,54. Ya, gambarnya berarti negatif 2,54 di sebelah kirinya 0, berarti tandanya kurang dari, berarti kita hasil di sebelah kirinya negatif 2,54. Karena tabel yang saya gunakan adalah tabel 0 sampai set, maka saya membuat luas yang lain untuk ini yang simetris, yaitu saya gambarkan positifnya 2,54. Berarti 2,54 di sebelah kanannya 0. Berarti kita mau cari simetrisnya ini yang dihasil sebelah kiri sama dengan ini. Berarti peluangnya sama dengan 0,5 dikurangi 0 sampai 2,54, sudah bisa lihat tabel hasilnya 0,4945 sama dengan 0,0055. Nomor 6, peluang set kurang dari sama dengan 1,34. Jadi kita gambar kurvanya ini 0, kemudian 1,34, berarti kita letakkan setelah 0 1,34, tandanya kurang dari, berarti kita arsir ke kiri. Ya, seperti ini. Maka untuk mencari peluangnya, berarti ini kan sudah 0,5. Ya, nilai peluangnya sudah 0,5 ditambah dari 0 sampai 1,34 dengan nilai tabel 0 sampai set diperoleh 0,4099. Kemudian dijumlahkan hasilnya sama dengan 0,9099. Nomor 7, peluang set lebih dari 0,57. Ya, gambarnya seperti ini. Kita letakkan 0,7, berarti setelah 0 seperti ini. Kemudian tandanya lebih dari, berarti kita arsir di sebelah kanannya 0,57 seperti gambar berikut. Maka peluangnya adalah 0,5. Kenapa? Karena ini kan sudah separuhnya. Ini dari 0 ke kanan itu kan 0,5 nilai peluangnya. Dikurangi dengan yang tidak diarsir 0 sampai 0,57, ini bisa lihat tabel, diperoleh 0,2157. Hasil akhirnya sama dengan 0,2843. Nomor 8, peluang set, ya, set ini antara negatif 1,79 dan 0,68. Jadi kita gambarkan dulu untuk negatif 1,79 ya, kita letakkan seperti ini. 0,68 berarti ada di sini daerahnya setelah 0, berarti daerah di hasil ini adalah ini seperti yang ada pada gambar. Mencari peluangnya berarti 0 sampai dengan negatif 1,79. Ingat tabel yang digunakan adalah tabel 0 sampai set, berarti yang dapat negatif dipositifkan ya dengan simetrisnya. Berarti negatif 1,79 simetris dengan 0 sampai 1,79. Berarti itu 0 sampai 1,79 sudah bisa lihat tabel, nilainya 0,4633. Begitu pula untuk 0 sampai 0,68, ini juga sudah bisa lihat tabel, hasilnya 0,2517. Setelah jumlahnya hasilnya sama dengan 0,715.